Ternyata kayak gini toh perbedaan berobat di Penang sama berobat di Indonesia. Jadi cerita gara sharing pengalaman berobat ke luar negeri malah banyak yang nyinyir, ya lu punya duit, kalau misalnya kita yang nggak punya duit gimana? Nih dan harganya juga menurut aku tuh murah banget. Tambah lagi buat yang nggak bisa bahasa Inggris, tenang aja karena di sini rata-rata tuh orang ngerti bahasa Indonesia guys. Nah buat kalian yang pengen orang yang baru pertama kali berobat ke Penang itu merasa kaget, dalam satu hari yang sama dokter bisa melakukan beberapa tindakan yang Mama waktu di Indo di Jakarta kemarin Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali ke channel Saris. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat yang pastinya selalu semangat untuk menjalani hari-hari ini ya. Oke, so hari ini bicara tentang kesehatan ya, perlu juga kita jaga ya kan, karena itu adalah paling penting ya kan teman-teman. Adalah orang Indonesia, seperti biasa ramai orang Indonesia datang ke Malaysia ini tujuannya selain melancong yang pastinya untuk berobat ya, karena katanya di sini lepas dari sini mereka kebanyakan itu sembuh. Dan bukan hanya itu, fasilitas, layanan, harga yang diberikan itu sangat memuaskan dan sangat berpatutan untuk mereka. Di sini ada seorang wanita Indonesia, katanya dia sudah bolak-balik lah pergi berobat ke sini ke sana dekat Indonesia tapi tak sembuh-sembuh. Akhirnya dia datang ke Malaysia untuk berobat. Seperti apa hasilnya? Apa bezanya? Katanya ya. So jom kita tonton video yang satu ini. Setelah beberapa kali bolak-balik masuk rumah sakit di Indonesia, akhirnya hari ini aku memutuskan untuk coba berobat ke Penang. Siapa yang sangka ya, yang awalnya disangka cuma sakit mah biasa yang bisa disembuhin sama obat warung, harus pergi berobat sampai ke luar negeri. Sebenarnya aku tuh udah disaranin ke Penang sama temen-temen dan kenalanku udah dari lama. Cuma karena keterbatasan waktu dan aku udah coba ke beberapa dokter spesialis di Indonesia dan diagnosanya beda-beda, akhirnya ya udah aku mutusin hari ini aja aku pergi buat ke Penang. Jujur ini tuh kali pertama aku buat berobat ke Penang dan ternyata prosesnya itu nggak susah sama sekali loh guys. Udah banyak banget agen perwakilan Indonesia yang bisa bantuin kita konsultasi, pilihin dokter dan juga pilihin rumah sakit yang cocok buat kebutuhan kita. Dan mereka pun bisa bantuin kita buat jemput dari airport ke rumah sakit tanpa pungutan biaya apapun. Karena aku datangnya tuh secara mendadak, jadi nggak bisa. Akhirnya aku mutusin buat naik Grab aja dari bandara ke hotel dan ke rumah sakit. Makanya di sini kita bisa naik Grab kemana-mana dan harganya juga menurut aku tuh murah banget. Tambah lagi buat yang nggak bisa bahasa Inggris, tenang aja karena di sini rata-rata tuh orang ngerti bahasa Indonesia guys. Nah buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku berobat ke Penang dan ngapain aja di Penang, bakal aku share di next video ya. Ternyata kayak gini toh perbedaan berobat di Penang sama berobat di Indonesia. Jadi ceritanya aku dan mama udah keluar dari hotel hari ini tuh jam 7 pagi. Kita pikir kita itu cuma buat ambil nomor antrian aja. Aku ambil nomor antrian untuk ke dokter spesialis gastrologi dan mamaku ambil nomor antrian untuk ke dokter mata. Karena mamaku usianya sudah tergolong lansia, katanya sih dia punya kendala sama di matanya yang ada katarak. Sebenarnya salah satu matanya itu sudah operasi katarak waktu di Jakarta. Waktu itu aku juga yang temenin. Cuma katanya mama tuh masih nggak nyaman gitu sama matanya yang masih rabun. Setelah dapat nomor antrian, ternyata aku dapat jadwal sekitar jam 18.30 malam untuk ketemu sama dokter. Dan ternyata kalau untuk dokter mama itu udah mulai dari jam 8 pagi. Jujur waktu nunggu antrian dokter mama itu cukup lama. Aku antri mulai dari sekitar jam setengah 8 dan baru dicek itu sekitar jam setengah 12 siang. Tapi begitu sudah ketemu sama dokter langsung menyarankan untuk melakukan tindakan 2 sekaligus ke mata kiri dan mata kanan. Mata yang sudah pernah dioperasi sebelumnya di Jakarta bisa dilakukan pembersihan dengan laser, dan mata yang satunya lagi langsung dilakukan operasi katarak. Jujur aku sebagai orang yang baru pertama kali berobat ke Penang itu merasa kaget. Dalam satu hari yang sama dokter bisa melakukan beberapa tindakan yang sebelumnya mungkin belum pernah aku rasain ketika aku berobat di Jakarta. Ini kok kesannya kayak lebih satset gitu ya. Kalian juga pernah ada yang punya pengalaman berobat di Penang? Tulis di kolom komentar ya. Nah kemarin kata dokter biaya operasi kataraknya berapa?
Yang murah 3.000. Coba lihat nih kemarin dokternya kasih tuh ada beberapa harga tergantung lensa yang kalian pakai. Kalau misalnya yang paling murah 3.900 ringgit, ini dikalian aja 3.300 ya guys. Yang sedang 5.300, kalau yang progresif itu yang 7.500. Bagus yang progresif, jadi bisa dua arah, lihat jauh, lihat deket. Kalau ada uang boleh ya. Di Indo nggak ada. Ya, Mama waktu di Indo di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata? 58. 58 juta di Indo. Waktu nyokap gue operasi itu 58 juta. Ternyata pas dicek di sini itu dapat lensanya yang harganya 3.900 ringgit. Tapi yang 58 juta itu udah termasuk sama biaya kamar karena waktu itu nyokap gue nginep, terus juga biaya obat dan lain-lain, cek darah segala macem deh. Untungnya di cover sama asuransi. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak punya asuransi, mendingan menurut gue sih kayak lebih murah kesini sih. Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? enakan di sini dikasih obat penenang, jadi nggak deg-degan. Habis operasi enak tidur sampai pagi. Oke teman-teman, nah itu tadi ya mereka datang ke Pineng untuk berobat. Ternyata 2 orang ya, kakak itu, satu lagi dengan ibunya. Ibunya itu operate mata ya. Nah tadi yang terakhir itu tentang biaya, berapa biaya operasi katarak yang dekat mata itu di Pineng, Malaysia. Nah patutlah ya Sari lihat berbondong-bondong orang Indonesia itu datang berobat ke Pineng. Nah ternyata dengan harga yang segitu murah, tadi perbandingannya ya, kalau dekat Jakarta mereka sampai 58.000, itu sekitar kurang lebih 15.000 lebih. Tapi di Pineng boleh mereka dapatkan dengan 3.900 saja. Wow, perbedaan yang sangat jauh ya. Oke, nah Sari juga mau cerita nih, time Uncle Sari itu hari meninggal. Sari ada bagi tahu kan, waktu Sari dulu balik ke Indonesia, Uncle Sari itu juga pergi ke Pineng. Nah dia kalau tak silap katanya itu hari sudah 2 kali dia operate. Nah kenapa boleh meninggal? Disebabkan sepatutnya dokter dekat Pineng cakap harus 3 kali operate. Lah sekali operate ini menentukan keberhasilannya. Tapi Uncle Sari ini banyak sangat berpikir yang bukan-bukanlah. Nanti kenapa kejadiannya, belum lagi dicoba sudah pikir jauh lah ya kan, namanya orang sakit. Oke, dokter dekat Pineng menyarankan untuk melakukan operasi yang ketiga. Tapi Uncle Sari macam takut juga, nanti kalau apa-apa pun yang terjadi hanya istri saja yang menemani. Kalau coy-coy lah meninggal gitu, susah untuk dihantar balik. Nah banyaklah pikiran di dalam otaknya kan. Jadi mereka katanya balik dulu lah untuk memikir-mikirkan apakah mau dilanjutkan operasinya atau tidak. Nah, setelah Uncle Sari ini balik ke Medan, lepas tuh fikir-fikir lah ya, dikasih kesempatan 2 minggu. Jadi operasi atau tidak. Oke, setelah 2 minggu di Medan ya, beberapa hari sudah drop. Nah drop, dilarikanlah ke salah satu hospital rumah sakit yang ada di Medan. Nah itu akhirnya drop ya, tidak sempat dioperasi, akhirnya berpulang dan meninggal dunia. Nah gitu, padahal masih ada operasi 1 kali lagi, kemungkinan boleh juga berhasil, boleh sembuh. Tapi itulah ya, menurut Aunty Sari yang cakap, kalau dekat hospital di Pineng itu mereka sangat selesa. Tak harus, mereka sangat selesa, makanannya dekat sana cocok juga, biayanya itu murah ya. Dokter itu menjelaskan sedetail mungkin, kita bertanya boleh semuanya, dengan ramah kepada pasiennya. Nah itu yang mereka suka. Nah begitu teman-teman. Nah tapi ada juga beberapa orang Indonesia yang mengatakan buat apa jauh-jauh pergi Pineng ya kan, termasuk kakak ini. Banyak juga di dalam komentar yang macam kenapa harus dekat Malaysia seperti itu ya, kenapa tak cari lagi di Indonesia, di mana-mana tempat lagi lain. Nah ini jawabannya ya, so jom kita tonton.
Ngapain sih sakit mah aja sampai berobat jauh-jauh ke Penang? Kan di Indonesia juga banyak dokter bagus. Banyak banget aku lihat di kolom komentar yang tulis kayak gitu. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin ya kenapa sih aku sampai harus ke Penang. Jadi sebelum ke Penang, aku tuh udah cek ke beberapa dokter di beberapa rumah sakit di Jakarta. Di bulan 7 kemarin, aku udah sempat endoskopi dan juga cek bakteri yang ada di dalam lambung aku. Nah, dokter yang pertama itu mendiagnosa ada luka di bagian lambung aku di bagian atas yang biasanya katanya tuh disebabkan oleh asap rokok. Padahal aku dan suami dan orang-orang di sekitar aku itu nggak ada yang rokok. Terus aku cari second opinion ke dokter yang berbeda di rumah sakit yang berbeda. Nah, di dokter yang kedua, diagnosanya itu aku dicurigai ada gejala autoimun. Jadi si dokter yang kedua ini menyarankan aku untuk melakukan 5 tahap pengecekan. Ada teman aku yang sudah melakukan 5 tahap pengecekan ini dan biayanya itu sekitar 95 juta untuk 4 hari dirawat. Akhirnya aku cari lagi opini lain ke dokter yang berbeda di rumah sakit yang berbeda. Di dokter yang ketiga ini aku didiagnosa karena adanya virus. Jujur karena diagnosanya beda-beda, akhirnya aku mutusin udah langsung ke Penang aja. Begitu sampai di Penang, begitu dokter lihat hasil endoskopi aku yang sebelumnya, beliau cuma bilang kalau aku kena radang lambung, penyebabnya karena stres, salah makan, dan kurang tidur aja. Alhasil aku dikasih obat selama 2 minggu, dan kalau misalnya nggak ada keluhan ya nggak perlu balik lagi. Ada juga nggak yang punya pengalaman yang sama? Coba tulis di kolom komen ya. Ngapain operasi katarak aja sampai ke Penang padahal pakai BPJS aja gratis? Di video kali ini aku bakal jelasin kenapa, dan aku cuma share berdasarkan dengan pengalaman aku ya. Sebelumnya aku jelasin dulu ya keadaan kondisi mamaku. Jadi sebenarnya mamaku itu udah pernah operasi katarak yang mata sebelah kiri itu di Jakarta. Saat itu memang aku carikan rumah sakit yang terbaik dan dokter juga yang terbaik. Tapi setelah operasi mata mamaku merah dan bengkak selama 1 bulan, dan sampai saat ini mama juga bilang matanya itu masih nggak enak alias rabun. Aku udah pernah coba bawa mama pakai BPJS untuk cek ke dokter yang lain, tapi kata dokternya mata mama itu operasinya bagus. Dan waktu beliau tanya siapa yang operasiin mamaku, waktu aku kasih tahu nama dokter yang operasi mama sebelumnya, beliau malah bilang itu mah dosen saya. Dokternya cuma bilang mata mamaku kering jadi perlu sering-sering ditetes pakai pelembab mata. Setahun setelah operasi mata mamaku masih aja nggak enak. Makanya aku bela-belain untuk bawa mama coba langsung berobat ke Penang. Begitu sampai di Penang, dokter Penang langsung bilang ternyata lensa yang dipakai sama mamaku itu kotor dan harus dibersihkan dengan laser. Saat itu juga beliau langsung menyarankan untuk operasi katarak yang satunya lagi supaya matanya juga lebih jelas. Nah, ini keadaan mamaku H+1 setelah selesai operasi katarak di Penang. Kalian bisa lihat deh, sama sekali dia tuh bilang katanya sama sekali nggak ada berasa apa-apa. Bisa jalan-jalan, bisa wisata kuliner. Cuma memang harus pakai kacamata hitam biar nggak silo ya. Nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa apa-apa. Gara-gara sharing pengalaman berobat ke luar negeri malah banyak yang nyinyir, ya lu punya duit, kalau misalnya kita yang nggak punya duit gimana? Nih gue kasih tau ya, selama nyokap gue berobat di Penang kemarin, gue tuh sama sekali tidak mengeluarkan duit sepeser pun untuk biaya pengobatan, kecuali biaya tiket pesawat dan juga biaya hotel. Itu pun harga tiket pesawat 4 juta PP untuk 2 orang, dan hotelnya itu sekitar 1,8 juta untuk nginap 4 malam. Terus lu pasti pada nanya, kok bisa caranya lu bisa ke rumah sakit yang bagus, dokter yang bagus, tapi nggak bayar sama sekali? Makanya gue bilang pakai yang namanya asuransi. Kalau lo doain gue banyak duit ya puji Tuhan ya gue aminin aja. Tapi kalau gue mikirnya karena duit gue terbatas dan gue kerja setengah mati cari duit, dan gue nggak mau duit gue habis cuma buat di rumah sakit doang atau buat kalau misalnya orang tua gak sakit, makanya gue masukin lah diri gue dan orang-orang sekitar gue masuk asuransi. Yang namanya hidup tuh ada resiko, say, ya kan? Resikonya apa? Resikonya sakit. Kita udah pasti sakit. Nggak ada orang 100 tahun hidup dia sehat-sehat aja. Ada mungkin, tapi 1 dari 1000 mungkin. Gue sendiri jujur ketolong banget dengan adanya asuransi. Karena apa? Kalau misalnya sakit ya kita langsung fokusnya gimana caranya cari dokter terbaik, rumah sakit terbaik supaya kita bisa pengobatan. Udah nggak usah mikirin pusing lagi tentang duit. Apalagi sampai jual harta cuma buat bayar rumah sakit, karena itu udah dirasain sama orang tua gue waktu zaman nenek kakek gue. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang pengobatan buat sampai ke luar negeri itu buang-buang duit dan cuma buat orang kaya aja, menurut gue itu salah besar. Wow. Nah, teko ya, sudah mesti orang yang sudah datang ke Penang atau ke Malaysia di sekitaran sinilah hospitalnya sudah pernah juga sebelumnya berobat di negara asal ya kan. Kakak ini tadi sudah 3 kali ke dokter yang berbeda ya, dekat Jakarta ya. Yang pertama dia diagnosa penyakit lain, yang kedua dia juga penyakit lain, dokter yang beda pun katanya virus pula. Sampai tadi di dokter yang kedua harganya itu untuk 5 kali pengecekan 4 hari saja boleh habis 92 juta. Boom. Wow. Itu kira-kira 30.000 ringgit untuk 4 hari ya.
Sedangkan dia mungkin banyak masukan pergi ke Pineng, cobain katanya. So mereka pergi ke Pineng dan ternyata hanya sakit radang asam lambung saja. Itu pun biayanya hanya sekitar 620 ringgit. 2 juta. 2 juta, bayangkan. 2 juta bedanya ke 92 juta. Oh, mau nangis ya. Kenapa boleh jadi berbeda-beda ya? Diagnosanya yang tak tepat, sedangkan dia boleh dicek di sini hanya radang saja. Gimana itu ya? Oke teman-teman, ya itulah ya pilihan. Oke, kalau kalian ada punya pengalaman lain teman-teman, boleh komen ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Apapun kita tetap sehat ya. Kalau boleh janganlah masuk hospital. Karena menakutkan, sehari sudah banyak kali masuk juga hospital. Oke, so harus tetap sehat juga kita dimanapun berada. Karena kesehatan itu yang paling utama di hidup kita ini. Oke, so terima kasih telah menonton video ini sampai akhir teman-teman. See you on my next video. Bye.